Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Zanadia Manik Fatima, dalam podcast Saza. Podcast bersama Zanadia. Oke, episode kali ini berbeda banget dengan episode sebelumnya. Karena hari ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa ternama dan juga pengalamannya sudah sangat banyak gitu. Beliau adalah Bapak Panji. Kepada beliau dipersilakan untuk berkenal diri. Baik, Mbak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fakih Panji Muslim, biasa dipanggil Panji. Saya mendalami dunia speakator sudah sejak lama, yaitu sekitar 15 tahun yang lalu, yang dimana saya telah menangani beberapa kasus seseorang yang mengalami bermasalah, ya kurang lebih sekitar 2-300 seluruh di Indonesia saat ini, Mbak. Oke, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya podcast kali ini berbeda dengan podcast-podcast sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai self-diagnosis. Kenapa sih kok kita mengangkat tema ini? Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang menyatakan atau mengklaim dirinya bahwasanya dia mengidap penyakit depresi, bipolar, atau kecemasan, gangguan stres, dan lain sebagainya. Dan mereka mengklaim ini secara terang-terangan di media sosial mereka masing-masing begitu. Makanya kita membahas self diagnosis ini untuk mengetahui lebih dalam terkait self diagnosis. Mohon untuk Pak Panji, sebenarnya apa sih self diagnosis ini apa? Mengapa kok akhir-akhir ini booming dan banyak sekali terjadi di mana-mana begitu, Pak? Baik, Mbak. Mengenai self-diagnosis ya, Mbak. Self-diagnosis itu sendiri ialah mendiagnosis dirinya sendiri, yang dimana upaya memutuskan bahwa dirinya ia mengidap suatu penyakit berdasarkan informasi yang ia ketahui, berdasarkan sumber seperti internet, yang dimana ia mencari secara mandiri. Nah, jadi perilaku di mana kita membuat suatu keputusan, kita mengidap suatu kondisi, entah itu permasalahan pada mental ataupun fisik, tanpa campur tangan ahli, bisa mengarah kepada self diagnosis begitu, Mbak. Oke, jadi self diagnosis ini berasal dari dirinya sendiri yang mendiagnosis diri sendiri begitu secara pribadi dengan kemampuan yang terbatas begitu. Lantas sebenarnya self diagnosis ini disebabkan oleh apa, Pak? Penyebab dari self diagnosis ini apa begitu? Baik, Mbak. Untuk penyebab self diagnosis ya, Mbak. Kalau penyebab self diagnosis itu banyak sekali. Ya, di antaranya ialah menelan mentah-mentah informasi yang ia dapat dari sumber internet, yang dimana saat ia mencari di pencarian di sumber internet, ia mendapatkan suatu informasi yang dimana ia mencocokkan dengan apa yang ia rasakan. Ternyata lah ada kemiripan apa yang ia rasakan dengan apa yang ia baca. Nah, dari itulah itu sih penyebab dari self diagnosis. Jadi dia mendiagnosis dirinya sendiri. Dan ada juga penyebab lainnya yaitu adalah kurangnya kepekaan dirinya sendiri yang dimana ia enggan mendatangi para ahli yang dimana ahlinya itu seorang psikiater, psikolog ataupun dokter yang ahli dalam bidang psikomotor begitu, Mbak. Oh, berarti penyebabnya itu seperti kurangnya pengetahuan dan juga kemauan serta diri yang terlalu cepat untuk menyimpulkan dengan pengetahuan yang terbatas. Lantas, self diagnosis ini sebenarnya diperbolehkan atau tidak, Pak? Maksudnya dalam dunia medis, self diagnosis ini mungkin apakah diperbolehkan dalam situasi tertentu atau memang tidak boleh atau bagaimana? Gitu. Kalau Mas untuk bicara apakah boleh self diagnosis pada diri kita sendiri, tentu jawabnya tidak, Mbak. Yang mengapa? Karena tidak. Karena dalam melakukan self diagnosis pada diri sendiri, itu akan berakibat dampak yang buruk bagi dirinya sendiri begitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya self diagnosis ini tidak diperbolehkan. Lantas apabila kita atau mungkin saya atau orang-orang yang di rumah mungkin sudah melakukan self diagnosis ini, apa akibat yang ditimbulkan begitu, Pak? Jadi setelah dia melakukan self diagnosis mungkin ada akibat-akibat tertentu yang itu akibat jangka panjang atau mungkin akibat untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, itu apa akibatnya? Baik, Mbak. Untuk dampak self diagnosis Pak
Untuk dampak self diagnosis ya Mbak, kalau dampak jangka panjang, jangka pendek itu sih ada sebagian dampak yang dimana paling utama itu berdampak pada kesehatan mental. Nah, self diagnosis itu bisa berpengaruh pada kesehatan mental yang dimana akan menyebabkan ia mengalami kekhawatiran yang sebenarnya tidak diperlukan. Misalnya, ia mencari sebuah informasi di internet. Ia akan merasa pusing belakang-belakangan ini. Nah, dari itulah ia mencari sumber di internet. Apakah yang menyebabkan pusing? Nah, dari pencarian itu ia membaca dan menerima informasi bahwasannya apa yang dikatakan pada internet itu mengatakan bahwasannya pusing itu awal dari terciptanya penyakit tumor otak. Nah, jadi dia merasa merasa bahwasannya dirinya itu mengalami gagal otak begitu atau otak yang serius seperti tumor otak. Nah, padahal tentu saja dia tidak masih belum terdefinisi bahwasannya dirinya masih belum itu Mbak. Apa dah masih belum yakini bahwasannya dirinya itu benar-benar memiliki penyakit begitu. Nah, jadi ia merasa khawatir bahwasanya ia stres, mengira bahwasanya ia mengidap tumor otak, padahal itu masih belum terdefinisi oleh para ahli. Dia hanya mendiagnosis dirinya sendiri. Nah, dari itulah ia akan mengalami lama-kelamaan stres jangka panjang yang bisa mengalami gangguan kecemasan pada secara seperti kekhawatiran yang berlebihan. Nah, dari itulah itu akibat dari self diagnosis. Misalnya ia seperti kecemasan atau berasumsi bahwasannya ia mengalami gangguan seperti tumor otak. Nah, dari itulah ia merasa khawatir secara berlebih-lebih. Padahal berpikir seperti itu tidak diperbolehkan dan berakibat gangguan pada mentalnya. Dan bila ia mengalami gejala kesehatan tertentu, sebaiknya tanyakanlah pada dokter mengenai penyebab gejala apa yang ia alami. Karena janganlah menjadi dokter bagi diri sendiri. Kita sebagai diri sendiri, yaitu sebagai seorang individu, masih memerlukan para ahli seperti psikiater, psikolog, ataupun dokter yang ahli dalam bidang psikomotorik begitu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya dari self diagnosis ini menimbulkan banyak sekali akibat-akibat buruk ya. Dan lantas solusi yang bisa kita lakukan atau apa langkah-langkah yang mungkin bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan self diagnosis ini, Pak? Baik, Mbak. Untuk apa sih langkah-langkah menghindari self diagnosis ataupun solusi yang dapat kita lakukan demi menghindari self diagnosis itu banyak sekali, Mbak. Ya, di antaranya yaitu satu, memilah informasi yang kita dapatkan dari internet. Nah, tidak semua dari sumber internet itu ada benarnya dan jelas sumbernya. Kita sebagai pengguna sosial media harus pintar dan memilah dan bersikap kritis terhadap informasi yang ada di internet. Kita mencari tahu dulu akan valid sumber yang disampaikan oleh internet itu sendiri. Nah, kita sebagai pengguna juga jangan terlalu mudah tersugesti dan mencocokkan gejala yang ada pada diri kita kepada kecocokan di dalam informasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu berdiskusi dengan teman dan keluarga. Dengan cara inilah, dengan cara kita mencurahkan pikiran dan perasaan diri kita kepada orang yang terdekat seperti teman sebaya ataupun keluarga. Nah, dengan cara ini cukup ampuh dan efektif yang dapat kita lakukan untuk mengurangi tingkat kesetresan. Dengan kita bercerita kepada teman sebaya ataupun keluarga. Nah, yang ketiga yaitu menghubungi profesional, yaitu yang dimana profesional ini yang dimaksud yaitu seorang psikiater, psikolog, ataupun seorang dokter yang ahli dalam bidang psikomotorik. Nah, kita menghubungi para profesional yang ahli dalam bidangnya itu yaitu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita bisa berkonsultasi dengan mereka. Nah, dengan adanya berkonsultasi, mereka akan mencari titik tengah dan cara
pengobatan yang ampuh kepada diri kita dan mencari solusi yang bersama-sama demi menciptakan diri kita kembali normal, senormal-normalnya seperti sedia kala begitu, Mbak. Oke, jadi banyak sekali solusi yang ditawarkan begitu. Dan mungkin apa yang bisa saya simpulkan ini benar ya mungkin nantinya. Saya simpulkan bahwasanya self diagnosis ini tidaklah baik dan dalam dunia medis tidak diperkenankan. Dan dari self diagnosis ini banyak mengakibatkan seperti halnya malah penyakit yang lebih parah dan juga salah diagnosis menyebabkan salah obat dan nantinya akan berdampak buruk untuk selanjutnya. Untuk kemudian solusi yang ditawarkan adalah kita seharusnya lebih peka terhadap diri kita sendiri dan kita seharusnya mau untuk memeriksakan diri kepada tenaga yang lebih ahli dan ada satu kalimat penting yaitu jangan menjadi dokter bagi diri sendiri. Jadi kita harus mempercayakan kepada dokter atau tenaga yang lebih ahli untuk mendiagnosis apa sebenarnya yang kita derita begitu. Dan untuk Pak Panji, terima kasih atas materi yang luar biasa malam ini. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir walaupun kita terpisah dan hanya bisa melalui layar kaca begitu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan mohon maaf Pak apabila ada banyak salah kata dari saya. Dan untuk pemirsa di rumah, saya dan Pak Panji undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.